Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Fahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Teori feminisme menurut para ahli. Yang pertama menurut Mary Wollstonecraft dalam bukunya The Right of Woman pada tahun 1972 mengartikan feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita. Gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Yang kedua menurut Rich dalam Jajah Negara menyatakan bahwa suatu kritik sastra feminis yang radikal pertama-tama akan menganggap karya sastra sebagai ungkapan tentang cara hidup kita dulu dan sekarang. Yang ketiga menurut Iromi dalam Sugihastuti dan Soeharto, pengertian feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan menentukan dirinya sendiri. Pelopor gerakan feminisme pertama di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Terlahir dalam keluarga aristokrat Jepara yang bercita-cita untuk sekolah tinggi namun tidak diizinkan oleh keluarganya. Korespondensi Kartini dengan para feminis Belanda diterbitkan postmodern oleh C.H. Abendanon dengan judul Doorduisternis, Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik, saya akan menerapkan teori feminisme pada novel Gejolak Cinta di Balik Cadar, karya Hani Naqshbandi. Perempuan terpasung. Gejolak Cinta di Balik Cadar mengisahkan tentang seorang wanita di Arab Saudi bernama Sarah yang membuat mata terbuka lebar akan kehidupan para wanita di negeri Timur Tengah. Kehidupan yang ternyata jauh dari nilai baik dari sudut pandang Islam. Wanita yang seharusnya dimuliakan dan dilindungi serta dijaga kehormatannya oleh seorang suami. Ternyata tidak lebih dari sekedar pelengkap dan pemanis si isi rumah serta pemuas syahwat semata. Sarah, wanita muslim dari Arab Saudi, istri dari seorang Khalid dan juga merupakan ibu dari dua orang anak, ia hidup dalam kungkungan tradisi kolot yang berkedokan agama. Sarah yang setiap harinya tersiksa oleh kesendirian menjadi seorang istri dan ibu tanpa bantuan seorang pun. Pengarang juga menggambarkan pengkhianatan keluarga yang sebenarnya bukanlah kebiasaan masyarakat muslim. Kedudukan, peran, dan fungsi perempuan dalam novel Perempuan Terpasung, Gejolak Cinta di Balik Cadar adalah tokoh perempuan yang bernama Sarah. Ialah istri dan ibu. Sarah adalah seorang istri bagi suaminya, Khalid, dan ibu bagi kedua anaknya yang kembar. Sarah tidak memiliki peran selain itu, sebab dirinya terpasung oleh tradisi wanita yang hanya mampu berperan sebagai istri dan ibu saja dalam keluarga. Walaupun sebenarnya Sarah adalah wanita yang cerdas, yang terbukti rajin menulis surat di salah satu surat kabar yang dipimpin oleh Hisham, yang juga sebenarnya memiliki perilaku yang tidak baik bagi perempuan. Sekalipun tulisan-tulisan Hisham banyak membela kaum perempuan, narasi novel menceritakan tentang Sarah
Ia berusaha melupakan perasaan tersiksa oleh kesendirian, menjadi seorang ibu dan istri, tanpa bantuan seorang pun. Tak ada yang dapat memahami apa yang diinginkan seorang wanita dalam masyarakat, menurut Hani Naskasabani. Teks ini memperjelas bahwa perempuan hanya sebagai ibu dan istri saja, walaupun keinginan-keinginan perempuan itu banyak dan sangat jarang dipahami dalam masyarakat. Perempuan menjadi terpasung dalam budaya yang dianggap perempuan tidak mampu berperan lebih. Sarah adalah seorang anak dari keluarga yang memiliki kakak dan saudara laki-laki. Ia bertanya dan berdebat soal penggunaan penutup muka, yang mana penutup muka boleh dibuka ketika ia keluar dari Saudi. Ia melakukan konfrontasi 10 dan menilai tradisi pemakaian cadar yang tidak konsisten sebagai penyalahgunaan aturan dalam agama. Sarah mengatakan, "Mengapa mereka memperbolehkanku membuka penutup wajah ketika aku pergi keluar Saudi, di mana mata-mata asing dapat memandangku?" Tanya Sarah kepada ibunya ketika perdebatan di rumah semakin keras antara Sarah dan kakak-kakak lelakinya yang berjenggot. Sarah menyadari bahwa aturan yang dianut oleh keluarganya dan suaminya tidak berhubungan dengan prinsip agama atau syariat, entah itu soal penutup wajah atau lainnya. Sarah mulai menyadari bahwa keluarganya sangat dipengaruhi oleh opini masyarakat. Novel ini terdapat dua hal utama yang menjadi sorotan, yakni pertama, memperjuangkan persamaan derajat perempuan dengan laki-laki. Yang kedua, memperjuangkan otonomi perempuan untuk menentukan apa yang bagi permasalahan sosial yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Perempuan Terpasung, Gejolak Cinta di Balik Cadar, ialah masalah tradisi dan budaya. Sarah yang hidup dalam tradisi terpasung di mana perempuan hanya sebagai objek perkhidmatan para lelaki saja dan diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Tradisi seperti ini diceritakan dalam novel. Tak ada yang dapat memahami apa yang diinginkan seorang wanita dalam masyarakat. Para lelaki adalah orang-orang yang bertuhan, sedangkan para wanita adalah mayat-mayat yang siap untuk ditinggalkan. Begitu mudahnya lelaki meninggalkan perempuannya dalam mencari yang lain. Sekalipun hidup dalam agama, Sarah, wanita muslim dari Arab Saudi, istri dari seorang Khalid, dan juga merupakan ibu dari 2 orang anak, ialah hidup dalam hubungan tradisi kolot yang berkedokan agama.